Diperhatikan lagi adalah ketika teman-teman itu melakukan survei keluarga, jangan lupa itu nanti langsung mensurvei individunya. Kenapa? Agar kemudian tidak dua kali jalan. Lek awake nyurvei keluarga, maka usahakan kita langsung mensurvei individunya. Survei individu itu yang mana? Yang ada di keluarga itu. Jadi sekali jalan langsung. Kalau kemudian teman-teman membuat surveinya itu menggunakan manual, maka form surveinya yang manual itu sekaligus dijadikan satu dengan survei keluarga nih, bendak morat mari. Contohnya surveinya Pak Widodo misalkan kepala keluarga nih. Nah, individunya berarti enek piro ning ngono? Individunya ya enek Pak Widodo, enek Mbak Tum, enek Mbak Nita, enek telu. Nah, caranya piye bendak morat marit? Yo survei kakak itu digabung dengan survei individu di setepes dari siji penak nggone. Umpama kita melakukan survei menggunakan manual. Tapi ketika kita menggunakan HP langsung seperti ini tanpa menggunakan manual, maka kita langsung bisa input di HP penak. Penak ning HP mbek dolan, Pak milih kakane. Dan satu hal, kemudian ketika kita bertamu kepada orang lain, pakailah seni bertamu yang baik. Artinya tetap menggunakan senyum, sapa, salam. Mentang-mentang sampai di seragaman, duwe ning kene tanda pengenal petugas penjata Kementerian Desa, iki tembliti. Aku iki petugas penjata. Kan ya engkres ini. Pakailah bahasa-bahasa yang sopan. Terus kemudian yang terakhir bahasan kita hari adalah survei individu. Survei individu submenunya ada 6. Ada data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, disabilitas, pendidikan. Nah, letaknya ada di sini. Kelewat. Ya, ini survei individu ada di situ. Nah, dan di setiap nanti sama input data, maka sama bisa melihat hasilnya di sini. Hasil survei desa, survei RT, survei keluarga, survei individu bisa dilihat di sini. Terus kemudian langkah yang satu, yang kedua yang ini kita entry survei individu melalui data individu. Data individu ini dari mana kita tahu data individu milik wong yang enek? Kita ketika bertamu kita pinjam kakaknya yang empunya rumah. Karena yang di rumah kakak itu wis enak. Bapaknya sopo, bojone sopo, mbahe sopo, lahir tahun piro sampai kabeh. Nah, terus kemudian tinggal memasukkan nama, jenis kelamin, lek lanang ditulis laki-laki, lek wedok ditulis perempuan, aja diwali. Terus kemudian tanggal lahir wis enak, terus status pernikahan. Lek sing wis rabi ya ditulis kawin, lek belum ya ditulis belum. Terus lek wis rabi tapi guru gawe kakak dhewe piye disesuaikan yang ada di kakak. Lek kakaknya belum berubah menikah maka jangan dirubah. Enak. Terus kemudian agamanya insyaallah Islam. Islam apa insyaallah Islam? Insyaallah Islam gitu. Terus kemudian suku bangsa dituliskan mawon. Sukune apa? Hah? Sukune apa? Sukune Jawa. Ketoke sepele ning kadang jawab bingung ngoten. Terus warga negara WNI nomor HP-ne lek duwe ditulis, umpama ora duwe ya salah satu keluarganya saja yang ditulis. Oke? Lanjut, nek wis mari diisi kabeh terus kemudian disimpan. Nggih. Tidak ada orang sama sekali, kosong. Nah, kalau yang kosong berarti tidak usah dicatat. Nanti dilaporkan ketua kelas, dia diselesaikan sama ketua kelas. Enak loh? Enak. Karena itu kan dibatas kemampuan kita. Lek wong ngerane piye berarti sing duwe wewenang adalah pemerintah desa. Terus kemudian pekerjaan. Iki kondisi pekerjaan. Mosok bersekolah lek sing wis
bujuk bapak-bapak atau itu kan ya tidak disesuaikan yang kono enek pilihan. Nah, pilihannya apa ya? Jual dibuka pekerjaan. Ibu rumah tangga tidak bekerja sedang mencari pekerjaan dan bekerja. Berarti lek tani apa ya bekerja. Lek isi sekolah berarti ya bersekolah. Lek nganggur ya tidak bekerja. Terus kemudian lek sing bekerja mang pekerjaan utamanya apa? Lek Pak RT itu penak, lek seneng manggone petugas seneng RT ini dhewe-dhewe penak. Mbak mintai weruh RT 17 ki sing guru biro lu iso ket ngomah bisa ndelok. Tapi alangkah baiknya ketika kita mendata itu langsung door to door dari rumah ke rumah. Ada harapannya kan itu. Jadi bisa langsung bertemu langsung, bertatap muka dan ngobrol santai, ya. Ini pun bukan sami ini. Pilihannya cuma satu. Kondisi pekerjaan, bukan. Menu sampingnya. Oh, di bawahnya tidak ada. Kalau bawahnya tidak ada, ya satu saja. Oke. Ya, kalau dipencet salah satu, insya Allah muncul. Iya. Oh, muncul ya. Muncul. Kalau tidak bekerja otomatis ini sore enak, soalnya ngopo nggak bekerja. Tapi kalau bekerja, pekerjaan utamanya opo akan muncul. Lek sampai sini tombol tidak bekerja, berarti ini sore enak. Lah nyapa ora bekerja kalau tidak ditekoni pekerjaan umum, pekerjaan utama. Terus jaminan sosial ketenaga kerjaan melok pun ndak. Insya Allah nggak yang meru lek nelayan itu melok BPJS ya, apa jenenge itu. Nanti yang tahu itu para pekerja nelayan, insya Allah ada itu. Kalau tidak, ya tidak usah diisi. Penghasilan setahun terakhir berapa? Lek petani dikonversikan mawon, lek saulan itu kira-kira piro, lek setahun piro. Ya lek saulan itu 500 berarti 1 tahun 6 juta. 6 juta itu sik kotor kan ngono ta. Nggih. Lek penggaweane golek nener, lek nener sitoke 10.000 terus sewengi oleh 100 yo arek ngeping ae 10 juta ping 30 berarti 30 juta dikali 1 bulan, 1 tahun. Terus lek wis ojo lali tetap disimpan. Yang lain ini isian pada bagian ini didisable karena kondisi pekerjaan bersekolah, sumber penghasilannya, nah ini untuk penghasilan. Sumber penghasilannya sama opo? Lek petani kan yo enek jagung, cengkeh, kelapa. Lek nelayan juga mesti ikan, masuk nelayan penghasilannya padi kan ya anak. Nah itu ada di situ ya. Nah penghasilan utamanya sama niku opo ditulis di situ. Terus jumlahnya satuannya ton. Cukup di jumlah saja. Dalam 1 tahun sama ngui atau satu penghasilan satu lek sawah berarti 3 bulan. 3 bulan itu oleh pirang ton. Lek nelayan maka hitungannya juga ini tergantung sama nih ya, bisa dipilih kilo, memang ada pilihannya. Ada ya pilihannya. Tuh. Nah itu tergantung ada ton, kilogram, ekor, liter, barang, hari, bulan. Nah, sumber penghasilannya ngono disesuaikan. Lek PNS yo sumber penghasilannya yo gaji yang itu. Terus kemudian penghasilan setahun dikonversi dalam 1 tahun, caranya menghitung dari hasil bulanan itu tadi atau 3 bulanan dijumlah menjadi 1 tahun. Berarti 3 bulan 1 tahun ada 3 kali panen. Itu di jumlah mawon. Terus diekspor apa enggak?
Lek wong desa Mas dipangan dhewe kurang kok tidak diekspor kan. Berarti jawabannya tidak, terus kemudian disimpan. Lanjut. Langkah kelima adalah kesehatan. Nah, penyakit yang diderita setahun terakhir opo? Di keluarga itu loh ya. Di keluarga yang kita data. Di individu yang didata tadi itu. Karena ini judulnya entry survei individu. Keluarga yang kita data itu setahun terakhir itu menderita muntaber, demam, campak, malaria, apa enggak, kena covid apa enggak. Kalau enggak yo biarkan saja, terus kemudian tinggal kita save, kita simpan. Nah, ini yang kemudian selanjutnya di disabilitas, submenu disabilitas. Sing disurvei awake dhewe individu mengkae ning survei individu wonge tergolong kena iki apa tidak. Kecuali mengeru juarang sing iki. Tunanetra, tunarungu, ngerti tunanetra napa mboten? Tunanetra niku sing ora iso ndelok. Lek tunarungu niku sing ora iso krungu. Tunawicara sing ora iso ngomong. Lek kakean ngomong jenenge juga. Terus nah, lek tunarungi, tunawicara berarti bisa disuduli, kok tunarungi tunadaksa cacat tubuh. Kalau cacat tubuh mungkin kemungkinan masih ada. Tunagrahita cacat mental. Tunalaras itu setelah sakit jiwa, wonge wis sehat, kaya hati lho. Terus cacat X, sakit kusta. Cacat ganda, fisik mental. Fisiknya yo lumpuh misalkan, terus mentalnya yo enggak sehat, anek boboten. Terus dipasung atau tidak. Lek enggak ya tulis tidak. Terus setelah itu disimpan. Sing siji niku penyakit siji niku ora enek sakit hati kok ndek. Patuh. Ya langsung. Terus kemudian yang terakhir adalah pendidikan. Pendidikan tertinggi si individu tadi itu opo? Misalkan Mbak Mita nyurvei pulau niku pendidikan tertingginya apa? Ngoten nggih, diambil yang tertinggi. Terus berapa tahun mengenyam pendidikan dasar SD SMP itu, kalau kemudian dia itu sekolahnya tidak tinggi. Terus kemudian pendidikan yang sedang diikuti. Kalau pendidikan yang sedang diikuti itu berarti mereka masih sekolah. Terus kemudian nek gurung sekolah piye? Nek gurung sekolah berarti tidak sekolah. Terus kemudian tadi di sumber penghasilan ya, bagi mereka yang masih kecil bagaimana, berarti ya tidak bekerja tadi itu. Terus kemudian bahasa yang digunakan di rumah dan di permukiman nopo. Awake dhewe iki lek ning omah ngomong ambek tangga ambek kanca iku gawe basa apa? Lek duwi ompong bahasane planet. Soalnya kadang dia ngomong aku ora patek ngerti. Model pinjuk-pinjuk ya. Terus kemudian kerja bakti setahun terakhir melok apa enggak? Ora tahu melok. Terus kemudian seskamling setahun terakhir tahun jogo ora lek haji aku weruh dhek sering jogo kamping ning jogo. Tembung kepengen borawan ning mulih sering ning kono tak weruh aku. Terus kemudian pesta rakyat adat setahun terakhir nenggone sampean kuwi dalam waktu 1 tahun itu si enek pesta adat kondak. Contohnya bersih desa. Bersih desa itu lek neng grup etan golongan Banyuwangi itu setiap bulan suro misalkan neng perapatan nggawa ambeng nggawa ingkung mangan bareng ngene. Itu lek ning kene lek arep poso biasane yang makom, bersih makom, terus kemudian utawa nyang
mason-mason yang nggon kali-kali nggawa dupa ben nggawa genteng terus tutup enek nggoke mari nggoke dicolong dadi niki sik enek napa mboten enten lho nah enek kalau enek ditulis tapi orang yang kita survei ya orang yang kita survei itu tadi karena ini judulnya survei individu terus kemudian menolong warga yang mengalami kematian setahun dalam waktu setahun aku pernah nulung wong benda nulung wong yukeh kadang yang dari ruangan ini yang nulung melok gotong yang nulung kalau nukoknya obat yang nulung terus saya wis mari kabeh tolong disimpan kalau data sudah benar data tidak diragukan lagi akan kebenarannya maka setelah disimpan teman-teman langsung bisa upload. Kalau teman-teman langsung bisa upload, maka di admin desa nanti langsung bisa dilihat berapa penduduk yang sudah disurvei dan yang sudah di-upload. Berapa kakak yang sudah disurvei dan yang sudah di-upload. Sopo sing ngupload itu koyo ketok. Soalnya apa? Di situ ada nama petugas penjata. Terus selanjutnya nenggone zaman mengko enek kumang yo enek tulisan tampilan di atas itu ada nama dan nomor HP. Jadi lek sampean kok angel di ora kerjane ora maksimal tak telepon lewat kono. Aku iso nelpon sampean ra iso nelponan. Kira-kira ngono. Nomornya ndak aktif, nomor aktif honore ora tak cairne kan penak. Penak loh. Penak. Orang telepon reaktif kerja tenanan honornya tidak dicairkan. Tahun depan SK tidak diperpanjang. Perumah saling gelek penggawean penak. Terus yang terakhir, terima kasih. Ada pertanyaan dari tadi pagi sampai sore ini? Ketika ada pertanyaan, monggo kita bahas sebelum saya pulang. Nah, makanya itu kalau kita masih ragu akan kebenaran data, maka cukup disimpan saja. Ketika masih disimpan itu bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah diupload, jangan tidak bisa memperbaiki. Iya. Sing lagi lahir asalkan sudah masuk ning kakak itu didata. Lek urung masuk ning kakak maka tidak usah didata. Karena apa? Survei itu tadi acuannya adalah data kependudukan. Lek urung dilaporne berarti kan urung apa meneh rabi juga gak ngomong mari ngene anak. Yang lain mungkin ya. Enggak, itu nanti ada kan baru. Ada baru itu bisa ditambah sampai sak toner ya. Nggih. Kalau RT karena petugasnya banyak, maka satu orang cukup satu RT satu form. Kalau keluarga, maka satu RT itu ada berapa kakak? Se-RT itu rata-rata berapa kakak? 30 sampai 40 paling banyak ya. Terus jumlah penduduk yang khusus RT itu nanti lek sampai ndak iso ngisi tanyakan ke Pak RT. Lek Pak RT ndak iso jawab, enek ketua kelas yang masuk dalam srip tekokno ning kono. Lek Pak RT ora iso jawab, tekok ning ketua kelas. Lek ketua kelas ndak iso jawab, tak jawab dhewe. Enak. Oke. Lek masih ragu cukup disimpan. Nanti kita ketemu di sini bersama Pak Ketua kelas verifikasi data. Lek ketua kelas oke. Apa? Teko aku guru rabi ora oleh. Oke. Nah, yang kakaknya dia, semua kakaknya didata. Tetapi ada poin-poin yang perlu diperhatikan tadi kayak rumah.
Kan karena apa? Kadang di desa itu satu rumah itu ada 2 kakak. Kalau kemudian pertanyaannya di selanjutnya tadi ada poin sing duwe omah sapa, maka harus milih salah satu. Omahe anake apa omahe mboke? Lek omahe anake berarti mboke ora duwe omah. Ngoten. Ini ada kaitannya dengan bantuan yang akan kita terima. Lek kabeh wingkun duwe omah berarti kan wis sejahtera uripe wong weruh. Jadi tidak perlu ada bantuan. Monggo, ada yang lain? Nggih. Nggih. Kan bisa disimpan. Habis disimpan nanti kan sampean buka baru. Ya ada tetap dong disimpan. Kan enggak hilang. Praktek enggak apa-apa praktek. Praktek enggak apa-apa. Kalau mau praktek coba dipraktekkan saja. Dihapus bisa di situ sebelum diupload. Di praktek di sini coba ngisi, nanti yang belum bisa bisa ditanyakan. Nyimpennya di situ ada nanti. Iya. Betul bisa. Coba nanti sama praktek terus disimpan. Tulis saja niki artinya sama biro ditulis nama individu atau malam. Boleh praktek sebelum kita berpisah. Soalnya kayak sampean ketekok nang ketua kelas sama ndak melok bintek ketok. Ayo enggak. Ketua kelas ya, karena praktek ndak usah diisi semua, cukup satu lembar saja. Paham Mbak Mita? Wis ya. Pokoknya wis enek sing paham sak grup itu sitok insyaallah wis beres. Syukur-syukur lek paham kabeh. Nanti yang masuknya di memori itu. Kenapa kemudian spesifik HP-nya itu memang tinggi? Karena harapannya setelah disimpan itu bisa terekam di memori. Terus saya ingatkan, mulai kerja kalau di jadwal yang tadi itu 1 April sampai 31 Mei. Tapi diharapkan nanti pertengahan bulan Mei data kita sudah selesai. Lek sampean itu tenanan alin data, insya Allah 2 hari selesai. Nek tenanan. Lek ndak tenanan berarti sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh pemerintah desa, paling seminggu. Karena jadwalnya sampean yang seminggu. Jadi honornya sama nanti itu akan diberikan 1 minggu itu. Berarti seminggu oleh honor, oleh pengganti bensin, oleh pengganti makan dan minum. Semakin cepat zaman bekerja, lek zaman komo jatai pegawai yang seminggu, kik mai rong dino berarti berarti 5 dino. Enak, lek zaman jatai seminggu kik pegawai rong minggu berarti rugi 1 minggu. Semakin cepat, semakin baik, semakin akurat, maka validitas data juga semakin baik. Nah, tergantung terkait dengan kapan action kita, hari apa. Kalau saya yang ngomong setelah di BIMTEK panjenengan sudah bisa bekerja. Tapi lek jenengan alih kerja nunggu enek tanda pengenal, nunggu duwe seragam, nunggu duwe tas, yo monggo. Nanti setelah ini sama bisa bertanya di grupnya jenengan, Pak kapan bisa dimulai. Kalau dari saya, setelah selesai BIMTEK panjenengan sudah bisa bekerja. Ada yang lain? Wes, cukup? Dipahami semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Saya jam 1:30. Iya. Biasa gitu.
Nggih. Itu maksudnya fasilitas itu yang bersangkutan di dalam keluarga atau? Betul. Nah, kan dilihat judul surveinya apa. Kalau surveinya keluarga, berarti ya keluarga yang menggunakan. Kalau individu, berarti ya individu. Yeah. Fasilitasi apa sih enak? Oh, berarti dalam keluarga. Betul. Makanya kan Kak Suruh melihat judulnya apa? Judulnya. Kalau judulnya itu isiannya formnya itu surveinya RT ya di dalam RT, lek keluarga ya keluarga, lek individu di individu. Lek enak neng RT pitulas neng dukun ya ditulis dukun. Lek orang enak ya ndak. Ada yang lain? Tenang, insya Allah oleh kelambi tunika. Tunika sak sekal. Nggih. Kakaknya masih. Kalau kakaknya masih, di kakaknya itu yang menjadi acuan. Kakaknya yang menjadi acuan. Terus kemudian ngeten, ada persoalan, Mas, ning kakane isik tapi wonge wis ninggal, piye tetep didata mawon. Sesuai dengan kakak. Tetap kakak apa? Itu masih, tapi dikasih keterangan, dikasih catatan. Ada yang lain? Wes? Iso kabeh? Penak ya? Penak? Nggih. Apa? Aja anu angel jawaban. Simpan dulu baru buka yang baru. Lek burung disimpan yo ilang. Ngopi tenang. Gak podo ambek mantan itu masih gak disimpan nih kadang agak kelingan. Wes? Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Praktek ya? Terima kasih. Sip, saya tunggu. Kita nanti masih punya waktu banyak ya. Karena maghribnya di sini jam 6, berarti masih lama. Arep mulai yo nyapo kan ngono. Masak sing masak wis mara tuwa. Ya anake. Boleh praktek kok, boleh praktek. Kalau simpan kok itu bisa dihapus. Makanya terus kemudian saya ingatkan kembali, yang sudah login tidak usah log on. Takutnya engkau password sama usernya lupa. Sudah dipastikan tadi user sama password dicatat semua ya? Yes.
Sudah ada yang bisa praktek. Wis ya. Wis enak. Sing praktek. Tak ceke. Orang lengkap enggak masalah. Apa itu langsung disimpan. Iya. Cek. Halaman depan. Yang ngarep. Halaman depan. Ada. Detail, envelope detail. Tapi ini isian tab lokasi di taman belum muncul. Karena apa? Taman nguploadnya belum di dari sampean. Bisa dilihat. Sudah bisa. Nah, ini. Jadi apa sih? Disimpan. Malah cepet banget. Sing 2 kali jalan ya Pak RT ya, Pak RT 1, terus kakak pas individu kan bareng. Kakak pas individu kan bareng. Nanti enggak, mungkin diupload bareng-bareng begini gitu. Diverifikasi sih. Barangkali ada kesalahan gitu. Silakan ditambah. Masih ada informasi begini teman-teman. Ini orang ulung kulon ora tak omong.
Saya itu punya jatah beasiswa sebanyak 50 orang. Tunggale golongannya Citra, tonggone Mbak Mita itu, saya punya jatah beasiswa 50 orang untuk kuliah gratis di Trenggalek. 8 semester biaya gratis, terus 1 bulan mendapatkan bantuan living cost 700.000. Sing minat monggo, hati ini tak tawari dari pilihan. Sikso. Syaratnya lulusannya paling tua tahun 2019. Iki lah jangan lu ndak tak omong. Yo anake utawa tanggane utawa sapa ngoten. Lulusan 2019. Ning kene ning Meru itu ada kembar Ponggok, Vikandaren, Citra, ada 4 orang ya, tidak salah, mulung kulon. Kemarin saya dapat 10 menggisi bocah pitu, kuwi sing 3 bocah panggung. Hari ini saya dapat 50 khusus munjul. Sampai detik ini belum dapat orang. Enggak, los, yang penting belum kuliah niatnya tenang. Terus manut. Artinya itu yo orang neko-neko tegang. Resiko. Kemarin kita jadi di konco toko enggak buat. Akhirnya pengen sih iso apa? Sudah bisa ya? Wis bisa semua ya, sudah bisa ya. Tadi sudah bisa, saya cek satu persatu, alhamdulillah. Berarti pelatihan kita hari ini sukses dan saya ucapkan sekali lagi selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga amal perbuatan sahabat-sahabat pejuang desa ini, teman-teman pejuang pendata ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihah. Ojo ndelok pira olehmu honor, tapi deloken mulyane pekerjaan sampean. Satu kata motivasi dari saya, jangan pernah bertanya apa yang saya dapat dari desa, tapi berkatalah apa yang saya perbuat untuk desa. Ojo pernah teko opo sing tak tompo teko desa, tapi ngomong opo sing iso tak gawe bangun desa. Hal yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pendataan desa sesuai dengan fakta di lapangan. Dan satu hal, kalau sahabat-sahabat pengen sukses, jangan meremehkan pekerjaan yang kecil. Karena dari kecillah kita bisa menjadi besar. Pulau anak ayat ngaji, saiki ngadeg ning ngarepe sampean iso bintek wong sak kecamatan, itu dari hal yang kecil. Seperti dengan Pak Ilyas, sama, Pak Eko sama, Bu Lasri juga sama. Dari hal yang kecil semacam ini kita lakukan, maka semua nanti akan menjadi besar. Dan dari kula kata khilaf nyuwun pangapunten, akhiripun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sing buka sapa?